bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan nih, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi. Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Syanipa kembali bersuara lantang terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang menjerat mereka. Kali ini Dr. Tifa menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri mengenai dugaan diskriminasi hukum. Mereka memprotes pelimpahan berkas kejaksaan yang dinilai terburu-buru dan karbitan, seperti mangga yang matang di karbit, itu kata Dr. Tifa. Karena saksi ahli yang meringankan juga belum diperiksa. Selain itu, Dr. Tifa juga membedah kejanggalan fisik pada ijazah Jokowi yang mulai dari perbedaan nominal materi hingga cap emboss yang diduga hasil printing biasa. Bagaimana cuplikannya? Mari kita lihat. Sampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan nih, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law, ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka, ya. Tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan, ya. Ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga, berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik, ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, Perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan. Mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami, ya, sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli, ya, untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan, berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo. Itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55, ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan
berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Bareskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ya, ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana ini? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak gitu. Iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out ya, yang asli. Iya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985, masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Itu ada 11 perbedaan ya, yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya Mas? Saya spill satu-satu. Soal embus atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2022. Beda. Ya, kami bisa pastikan beda. Jadi ada 2 versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya,
pada coba teman-teman lihat ya, apakah ada embosnya? Apakah ada embosnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embosnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embosnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa embos itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa diraba itu. ya, embosnya itu ceklok ya, ceklok artinya Cetak tinggi. Bisa. cetak tinggi, ceklok. Timbul. Ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman ya. Karena itu ada ornamen-ornamen rahasianya pada embos itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan. Buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional. Sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana pingpong sini ya. Karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita. Ya, setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan? Baik, sekian.